Oke, selamat sore untuk Mbak Nancy dan teman-teman sekalian. Izinkan kami dari kelompok satu untuk mempresentasikan kembali hasil pertanyaan yang telah dikumpulkan oleh kelompok 2 dan 3 untuk kami presentasikan kembali. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada Hasbi. Untuk Hasbi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Yola. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya, dari kelompok lain. Yang pertama ada pertanyaan dari Robani Akmal. Pertanyaannya yaitu, bagaimana interaksi antara suhu leleh dengan faktor lain seperti tekanan injeksi, waktu pendinginan, dan desain cetakan dalam mempengaruhi tingkat cacat sengket pada produk plastik? Oke. Pada presentasi sebelumnya sudah dijelaskan ya untuk pengaruh temperatur relay dan cetakan. Pengaruh temperatur relay sendiri, aliran plastik suhu leleh yang lebih tinggi menurunkan viskositas plastik, membuatnya lebih mudah mengalir dan mengisi cetakan dengan sempurna. Hal ini dapat mengurangi risiko terjadinya cacat seperti short dan air bubbles. Nah, untuk pengaruh temperatur di lingkap intinya, di sini ada juga ya jawabannya, yaitu pendinginan plastik suhu dinding KPT yang lebih rendah memfasilitasi pendinginan plastik yang lebih cepat, memaksimalkan produk dengan dimensi yang lebih stabil dan kekuatan yang lebih tinggi. Nah, untuk jawabannya, di sini ada jawabannya yaitu dari suhu leleh, injeksi pendinginan, dan desain cetakan. Dari suhu leleh sendiri, suhu leleh sangat berpengaruh ya terhadap shrinkage. Suhu leleh plastik mempengaruhi viskositas dan kecepatan pengisian. Jika suhu leleh rendah, bisa menyebabkan pengisian cetakan yang tidak sempurna, menghasilkan rongga kosong dan shrinkage yang lebih besar karena material tidak cukup cair untuk mengisi semua ruang cetakan dengan sempurna. Lalu dari faktor injeksi, di sini ada tekanan injeksi yang tinggi dapat mengurangi tekanan shrinkage dengan memastikan bahwa plastik mengisi cetakan dengan baik sebelum mendingin. Lalu dari segi faktor waktu pendinginan yang lebih lama dapat mengurangi shrinkage dengan memberikan lebih banyak waktu bagi plastik untuk mendingin dan mengeras sebelum dikeluarkan dari cetakan. Lalu untuk dari faktor desain cetakan sendiri, di sini desain cetakan yang baik dapat mengurangi perbedaan suhu yang ekstrim di dalam cetakan sehingga mengurangi kemungkinan distorsi dan shrinkage yang tidak diinginkan. Oke, kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Alif Rahman. Pertanyaannya yaitu, selain metode yang sudah dijelaskan, apakah ada metode lain dalam mengontrol shrinkage? Sebutkan dan jelaskan. Oke, untuk pertanyaan Alif Rahman mungkin jawabannya hampir mirip ya dengan jawaban dari Robani Akmal. Jadi saya akan mengulang pertanyaan yang tadi. Jika selain metode yang sudah kan, apakah ada metode lain mengatasi shrinkage? Sebelumnya dalam PPT sebelumnya hanya ada faktor temperatur relay dan dinding KPT. Dan untuk kali ini saya menambahkan beberapa jawaban yaitu dari faktor injeksi dan waktu pendinginan. Jadi injeksi sendiri, tekanan injeksi yang tinggi dapat mengurangi tekanan shrinkage dengan memastikan bahwa plastik mengisi cetakan dengan baik sebelum pendingin. Lalu untuk faktor pendinginan, metode pendinginannya, waktu pendinginan yang lebih lama dapat mengurangi shrinkage dengan memberikan lebih banyak waktu bagi plastik untuk pendingin dan mengeras sebelum dilakukan dari cetakan. Oke, mungkin pertanyaan dan jawaban berikutnya akan disampaikan oleh saudari Yola. Oke, baik. Terima kasih untuk Hasbi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hasbi, yaitu apakah ada pengisi atau aditif yang dapat digunakan untuk mengurangi shrinkage dengan mengubah suhu leleh material? Untuk jawabannya sendiri, terdapat 3 pengisi dan aditif untuk bisa mengurangi shrinkage dengan mengubah suhu leleh materialnya. Jadi untuk pengisinya sendiri itu ada
filler thermal. Jadi ini untuk meningkatkan konduktivitas thermal material yang dapat membantu mendistribusikan panas secara merata. Lalu selanjutnya ada filler higroskopis. Jadi pengisi ini dapat menyerap air yang dapat membantu mengontrol kadar air dalam material dan mengurangi shrinkage. Selanjutnya, slide selanjutnya untuk filler inert, pengisi ini dia bereaksi dengan material dan tidak mempengaruhi suhu leleh yang lainnya, namun mereka dapat membantu mengurangi shrinkage dengan mengisi ruang kosong dalam material. Untuk zat aditifnya sendiri, yang pertama kami menambahkan kesimpulan bahwa aditif sendiri yaitu terdapat plasticizer, di mana plasticizer ini menambahkan fleksibilitasnya pada material yang membuatnya lebih mudah untuk dibentuk dan diproses. Terus yang kedua ada stabilizer, yaitu mencegah degradasi material selama proses pemrosesan yang dapat membantu mengurangi shrinkage dan menjaga integritas materialnya. Contohnya itu seperti antidioksidan dan UV absorber. Oke, slide selanjutnya. Jadi di sini penting dicatat bahwa efektivitas pengisi dan aditif dalam mengurangi shrinkage tergantung pada beberapa faktornya. Jadi kita harus melihat dari jenis materialnya, komposisi pengisinya, dan kondisi pemrosesannya. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengujian terlebih dahulu dalam menentukan kombinasi pengisi dan aditif yang optimal untuk aplikasi tertentu. Oke, untuk pertanyaan kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Salsabila. Bagaimana metode optimasi suhu leleh dalam proses injeksi yang dapat membantu mengurangi shrinkage pada produk plastik? Oke, dari hasil yang telah saya dapatkan, optimasi suhu leleh dalam proses injeksi plastik itu merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meminimalkan shrinkage ya. Jadi shrinkage terjadi ketika material plastik mendingin dan memadat setelah dikeluarkan dari cetakan. Jadi hal ini dapat menyebabkan produk menjadi cacat, melengkung, atau bahkan retak. Jadi dengan mengoptimalkan suhu leleh, kita dapat mengontrol laju pendinginan material dan meminimalkan distorsi yang terjadi. Slide selanjutnya. Oke, untuk metodenya sendiri, yaitu pertama kita melakukan analisis data. Kita kumpulkan data tentang suhu leleh, tentang tekanan injeksinya, lalu ada waktu pendinginan dan tingkat shrinkage pada produk. Jadi kita gunakan data ini untuk mengidentifikasi parameter yang optimal dan pola yang terkait dengan shrinkage. Untuk yang kedua, kita melakukan simulasi komputer. Jadi kita gunakan ini untuk memprediksi efek perubahan suhu leleh pada shrinkage. Jadi hal ini dapat membantu menghemat waktu dan material dalam pengujian. Terus yang ketiga, ada eksperimen. Kita melakukan eksperimen dengan berbagai pengaturan suhu leleh untuk menemukan kombinasi yang menghasilkan produk dengan shrinkage yang minimal. Jadi kita mencatat dan menganalisis hasil eksperimen untuk menentukan suhu lelehnya yang optimal. Dan yang terakhir, kita melakukan panduan produsen material. Jadi rujukan panduan dan produsen material plastik dapat digunakan. Biasanya mereka menyediakan informasi tentang suhu leleh yang direkomendasikan untuk material mereka. Jadi berdasarkan jenis dan aplikasinya tersendiri. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada Arif Mursyid. Terima kasih atas waktu untuk berikan kepada saya akan menjawab pertanyaan dari Adinda Ayu bisa. Untuk yang pertama itu pertanyaan tentang apakah ada sebab akibat langsung antara suhu leleh yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam tingkat shrinkage. Lanjut. Nah, aku diketahui dahuluan temperatur ketika waktu suhu injeksi kan ada berbeda-beda tuh. Nah, sedangkan di tabel ini pada standarnya lah menurut aturannya.
Nah, temperatur injeksi sendiri adalah temperatur leleh plastik saat diinjeksikan kepada cetakan melalui nozzle, sehingga saat material itu leleh lalu membentuk benda itu harus menggunakan suhu material. Lanjut. Hmm, Jadi, nah, untuk yang pertama itu saya mengambil jurnal dari sebelum penelitian sebelumnya kan, dari The Effect of At Temperature on Shrinkage Injection Molding PP oleh Jianping yang pada tahun 2015. Nah, diketahui dari data di tabel di atas itu ada beberapa apa ya, parameter suhu leleh kan. Nah, jadi pengaruh suhu leleh terhadap singkat itu ada, emang benar kan. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa singkat PP berkurang secara signifikan dengan meningkatkan suhu leleh. Lalu, penurunan singkat pada PP dengan meningkatkan suhu dikaitkan dengan mekanisme meningkatkan viskositas, pengurangan udara yang berantap, meningkatkan kristalisasi. Nah, kesimpulannya itu suhu leleh merupakan faktor penting yang mengaruhi tingkat ringkit pada PV. Dengan memilih suhu leleh yang tepat, dapat dikurangi tingkat ringkit dan menghasilkan PP yang berkualitas. Nah, lanjut. Nah, untuk jurnal lanjutannya itu kan didapatkan oleh juga saya mengambil dari percobaan plastik PP, tapi dengan suhu leleh yang lebih beda lagi kan. Jadi kan kita menggunakan suhu leleh 180, 200 sampai 220. Nah, ini mengambil suhu leleh yang lebih didapatkan dari jurnal The Effect on Temperature on Skin and Manufacture Injection Molding PP oleh CIAT 2010. Nah, didapatkan singkat ini semakin tinggi suhu leleh, itu maka tingkat singkatnya semakin tinggi. Nah, selanjutnya saya mengambil dari penelitian jurnal polikarbonat dengan judul The Effect of Temperature on Shrinkage and Mechanical Properties of Injection Mold PP polikarbonat oleh Wang 2013. Nah, selain dari beberapa faktor, kan nanti dijelaskan oleh faktor yang mempengaruhi ringgit itu kan suhu. Nah, selain itu ada jenis plastik. Nah, jenis plastik ini berbeda memiliki suhu leleh yang berbeda juga kan. Misalnya PP itu mau kalau material plastiknya cair sehingga suhu lelehnya akan rendah gitu. Terus selain itu tekanan cetakan yang lebih tinggi dapat menghasilkan tingkat yang lebih rendah. Terus selanjutnya kecepatan pendinginan yang lebih lambat dapat menghasilkan tingkat yang lebih tinggi. Mengapa kecepatan pendinginan berpengaruh? Soalnya kalau kita di holding semakin lama, semakin cepat, maka akan semakin cepat apa ya pendinginnya lah. Nah, untuk selanjutnya itu aditif. Aditif tertentu dapat ditambahkan ke plastik untuk mengurangi singkat. Lanjut. Nah, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Gias. Pertanyaan yaitu metode pendinginan apa saja yang dapat mengoptimalkan dalam penanganan tata singkat. Lanjut. Nah, singkat pada plastik itu fenomena proses pencetakan dan pendinginan yang dalam dimensi. Metode ada beberapa metode yang dapat meminimalkan singkat dan menghasilkan produk plastik yang baik. Yang pertama itu ada pendinginan konvektif, yang kedua pendinginan konduktif, dan ketiga pendinginan internal, yang ketiga, yang keempat pendinginan multi tahap. Nah, selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendinginan material seperti kecepatan aliran fluida pendingin, yang kedua perbedaan temperatur plastik dan fluida, ketiga konduktivitas termal, yang keempat geometri cetakan, dan kelima jenis plastik. Lanjut. Next, Bi.
Yang pertama itu saya ingin menjelaskan tentang metode konvektif sendiri. Nah, pendinginan konvektif adalah salah satu metode pendinginan yang dapat digunakan dalam proses plastik cetak injeksi. Nah, pendinginan ini berasal dari apa itu ya? Jadi pendinginan ini menghilangkan fluida pendingin, biasanya air atau oli di sekitar cetakan. Nah, fluida pendingin ini berfungsi untuk menyerap panas dari cetakan dan plastik dan kemudian diangkut ke penukar panas untuk didinginkan dan digunakan kembali. Nah, untuk pendinginan konvektif sendiri ada dua, yaitu pendinginan langsung dan tidak langsung. Untuk pendinginan langsung itu menggunakan fluida bersentuhan dengan cetakan. Hal ini memberikan perpindahan panas yang lebih cepat sehingga waktu siklus cetakan lebih pendek. Yang kedua, pendinginan tidak langsung. Fluida pendingin mengalir secara aliran atau di sekitar cetakan. Hal ini memberikan panas yang lebih merata sehingga mengurangi risiko cacat pada produk akhir. Nah, untuk metode konvektif sendiri ada keuntungannya. Nah, keuntungannya yang pertama itu perpindahan panas yang lebih cepat, yang kedua waktu siklus yang lebih pendek, waktu akhir yang lebih berkualitas, yang keempat biaya yang lebih murah. Nah, di lain sisi, metode konvektif ini ada kekurangannya, membutuhkan lebih banyak waktu, uang, dan peralatan, konsumsi energi yang lebih tinggi dapat menyebabkan kerusakan kesejahteraan. Lanjut. Nah, untuk yang kedua, pendinginan konduktif. Pendinginan konduktif ini lebih gampangnya apa ya? Seperti mentransfer bahan konduktif seperti logam atau air. Ya, kayak dari mod itu kan terdapat bahannya kan. Nah, bahannya itu mendinginkan ke ini lah, ke produknya. Untuk keuntungan sendiri sederhana dan mudah diimplementasikan, dua hemat uang dan perawatan, tiga konsumsi energi yang lebih tinggi, rendah, empat menghasilkan produk akhir yang presisi. Untuk kekurangannya sendiri yaitu perpindahan yang lambat, waktu siklus percetakan yang lebih lama, dan dapat menyebabkan cacat pada produk akhir jika tidak didinginkan dengan merata. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya itu pendinginan internal. Pendinginan internal adalah metode pendinginan yang umum digunakan dalam proses cetak injeksi. Dengan metode ini saluran pendingin internal dibuat dalam cetakan menggunakan fluida pendingin, biasanya air atau oli, mengalir langsung di sekitar bagian yang dicetak. Untuk keuntungannya sendiri, yang pertama pindahan panas yang cepat, yang kedua waktu siklus percetakan yang lebih pendek, tiga produk akhir yang lebih kualitas, empat mengurangi risiko cacat, dan kelima memungkinkan pendinginan yang lebih merata. Untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama membutuhkan cetakan yang lebih kompleks dan mahal, yang kedua sulit untuk dimodifikasi, untuk yang ketiga dapat menyebabkan penyumbatan pada saluran pendingin. Next. Nah, untuk yang terakhir itu ada metode multitahap. Metode multitahap sendiri menggabungkan dua atau lebih metode pendinginan berbeda dalam proses pencetakan injeksi plastik. Hal ini dilakukan untuk mencapai keseimbangan optimal antara perpindahan panas, waktu siklus, pencetakan, dan kualitas produk akhir. Nah, untuk metode pendinginan yang digunakan dalam pendinginan multitahap itu ada tiga, yaitu pendinginan konvektif, pendinginan konduktif, dan pendinginan evaporatif. Nah, untuk kekurangan keuntungannya sendiri itu ada lima. Yang pertama itu perpindahan panas yang lebih optimal, yang kedua waktu siklus pencetakan yang lebih pendek, yang ketiga waktu akhir yang lebih kualitas, yang keempat mengurangi risiko cacat, dan kelima memungkinkan fleksibilitas dalam proses pendinginan. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama membutuhkan sistem pendinginan yang lebih kompleks dan mahal. Untuk yang kedua, sulit untuk dikontrol dan dioptimalkan. Yang ketiga, dapat menyebabkan penyumbatan pada saluran pendingin. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Yola. Kepada Yola, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk Arif dan Hasbi.
Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat malam.